you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi manajemen, mengenai bab capital budgeting. Nah, kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Budiawan. Nama saya Jose Longfarian. Saya Birgita Isabel. Saya Angel Lydia. Nah, yang pertama itu capital budgeting. Nah, capital budgeting itu sama dengan capital investment, yaitu proses yang melibatkan perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang yang mana yang akan kita pilih. Lalu keputusan tersebut sangat penting karena menempatkan sumber daya dengan jumlah yang besar, lalu beresiko untuk jangka waktu yang lama dan mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu keputusan yang kita pilih kalau jika keputusan itu buruk dapat menyebabkan kerugian yang besar. Nah, selanjutnya mengenai kategori model capital budgeting. Model capital budgeting ada dua. Yang pertama itu non-discounting, yang kedua itu discounting. Nah, non-discounting itu dia itu mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, contohnya apa sih non-discounting? Nah, non-discounting itu contohnya itu account rate of return dan payback period. Nah, terus yang kedua itu discounting. Discounting itu di mana dia itu secara eksplisit itu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dia mempertimbangkan ke depannya seperti apa. Nah, itu contohnya ada net present value dan internal rate of return. Nah, yang pertama tuh ada accounting rate of return, ARR. ARR ini termasuk non-discounting model. ARR juga disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi itu mengukur pada pengembalian suatu proyek yang berfokus pada pendapatan operasional bersih daripada alus kas proyek. Nah, pendapatan rata-rata suatu proyek itu didapatkan dengan menjumlahkan pendapatan setiap tahun dibagi dengan investasi awal suatu proyek. Nah, untuk rumus ARR sendiri itu adalah average income dibagi investasi awal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Asumsikan bahwa suatu investasi awal itu memerlukan pengeluaran sebesar $300.000 tanpa nilai sisa dan jangka waktu investasi adalah 5 tahun dengan alus kas tahunan, yaitu tahun pertama 90.000, tahun kedua 90.000, tahun ketiga 120.000, tahun keempat 90.000 dan tahun kelima 150.000 dalam bentuk mata uang dolar. Nah, hitunglah pendapatan tahunan untuk masing-masing 5 tahun. Nah, yang pertama itu kita mencari beban penyusutan tahunan, yaitu menggunakan rumus investasi awal dikurang nilai sisa dibagi dengan jangka waktu investasi. Maka investasi awalnya itu adalah $300.000 dikurang nilai sisanya 0 dibagi investasi jangka waktunya adalah 5 tahun sehingga didapatkan $60.000. Nah, untuk mencari pendapatan bersihnya itu dari beban dari alus kas tahunan dikurang dengan beban penyusutan. Tahun pertama 90.000 dikurang beban penyusutannya sebesar 60.000 sehingga akan didapatkan $30.000. Nah, untuk tahun kedua juga sama seperti tahun pertama. Nah, untuk tahun ketiga diketahui alus kasnya sebesar $120.000, maka dikurang dengan biaya penyusutan sebesar 60.000, maka akan didapatkan 60.000. Nah, untuk tahun keempat itu seperti tahun pertama dan tahun kedua. Nah, tahun kelima itu alus kasnya 150.000 dikurang penyusutan 60.000 akan didapatkan 90.000. Nah, untuk yang kedua adalah hitunglah tingkat pengembalian akuntansi ARR. Nah, kita di sini tuh mencari total net income 5 tahun, yaitu $240.000. Nah, $240.000 ini didapatkan dari penjumlahan tahun pertama hingga tahun kelima. 30 ditambah 30, ditambah 60, ditambah 30, ditambah 90. Sehingga total net income-nya adalah 240. Nah, untuk average net income-nya itu dari
total net income dibagi jangka waktu investasi. Nah, kita ketahui di total net income itu tadi 240 dibagi sama jangka waktunya 5 sehingga akan didapatkan 48.000. Nah, untuk mencari ARR-nya sendiri itu kita udah tahu kan rumus sebelumnya itu average income dibagi investasi awal. Nah, kita udah ketahui nih average income-nya itu 48.000. Nah, investasi awalnya itu sebesar 300.000. Sehingga 48.000 dibagi 300.000 akan didapatkan 0,16 atau sebesar 16% untuk ARR-nya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan bahas tentang PP atau payback period. Nah, ini itu merupakan salah satu model non-discounting. Payback period itu merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Jadi di mana semakin cepat biaya suatu investasi dapat diperoleh kembali, semakin diinginkan investasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada teori bahwa payback period ini dinyatakan dalam satuan tahun. Payback period itu merupakan rumusnya investment required dibagi annual net cash inflow. Nah, kemudian di sini ada contoh soal dan jawaban yang dapat dikatakan simpel. Soalnya yaitu perusahaan New York membutuhkan mesin penggilingan baru. Perusahaan sedang mempertimbangkan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Mesin A ini berharga $15.000, tapi hanya mempunyai masa manfaat 10 tahun dan akan mengurangi biaya operasional sebesar $5.000 per tahun. Mesin B hanya berharga $12.000, juga akan mengurangi biaya operasional sebesar $5.000 per tahun, namun mempunyai masa manfaat hanya 5 tahun. Nah, kemudian pertanyaannya yaitu mesin mana yang harus dibeli sesuai dengan metode payback period ini. Yang mesin A, jika dihitung dari payback periodnya yaitu $15.000 dibagi $5.000. $15.000 itu dapat dari harga mesin A itu sendiri, dan $5.000 ini yaitu dapat dari biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi diketahui bahwa mesin A memiliki payback period 3 tahun. Mesin B juga memiliki payback period dengan perhitungan yang sama, yaitu $12.000 dibagi $5.000 yang menghasilkan 2,4 tahun. Nah, jadi menurut metode payback period ini, perusahaan New York tuh harus membeli mesin B karena memang punya waktu pengembalian modal yang lebih singkat dibandingkan mesin A. Nah, kemudian ada evaluasi kekurangan dan kelebihan dari penggunaan payback period ini. Kelebihannya yaitu dapat digunakan sebagai alat penyaringan untuk membantu menjawab pertanyaan, haruskah saya mempertimbangkan proposal ini lebih lanjut? Jadi, jika suatu proposal tidak memberikan pengembalian dalam jangka waktu yang tertentu, maka mungkin tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut investasi tersebut gitu. Kemudian kekurangannya yaitu metode PP ini hanya mengukur profitabilitas suatu investasi. Jadi contohnya kayak di kasus soal perusahaan New York, di mana ia tuh harus membeli mesin 2 kali ketika memutuskan untuk membeli mesin B karena masa manfaatnya tuh lebih pendek daripada mesin A. Kemudian contoh soal dan jawaban yang kedua yaitu tentang penggantian peralatan. Ini dapat dikatakan soal lumayan rumit. Jadi soalnya yaitu beberapa mesin penjual otomatis di salah satu taman memberikan pendapatan yang sangat kecil. Nah, sehingga perusahaan ini mau menggantikan peralatan tersebut dengan peralatan baru, yaitu peralatan untuk mengeluarkan es krim lembut. Nah, kemudian peralatan tersebut tuh akan berharga $80.000 dan memiliki masa manfaat 8 tahun tanpa nilai sisa. Nah, mesin penjual otomatis dapat dijual dengan nilai sisa $5.000. Jadi pertanyaannya itu perusahaan tidak akan membeli peralatan jika periode pengembaliannya 3 tahun atau kurang. Jadi akankah dispenser es krim tersebut itu memenuhi periode pengembalian kurang dari 3 tahun tersebut atau enggak? Nah, kemudian di sini ada pendapatan dan biaya tambahan yang terkait dengan penjualan es krim. Yang pertama yaitu kita di sini bakal mengetahui contribution margin-nya yaitu ada $60.000 dan total fixed expense-nya itu ada $40.000.
yang akan menghasilkan net operating income-nya yaitu $20.000, di mana contribution margin dikurangi total fixed expense. Nah, kemudian di sini ada jawaban dari yang pertama, yaitu kita harus mencari dulu arus kas masuk bersih tahunannya untuk perusahaan tersebut. Nah, itu didapat dari pendapatan operasional bersih ditambahin sama pengurangan non tunai untuk penyusutan yang akan menghasilkan arus kas masuknya yaitu $30.000. Kemudian berapa sih investasi yang diperluin untuk membeli peralatan baru tersebut? Jadi itu dapat dicari dengan biaya peralatan baru dikurangin sama nilai sisa peralatan lama yaitu 5.000. Jadi diperlukan investasinya $75.000. Nah, kemudian untuk mencari payback periodnya sendiri itu dapat rumusnya tadi kan udah diketahui bahwa di investment required dibagi annual net cash inflow yang dimana $75.000 yaitu investasi yang diperlukan untuk mengeluarkan peralatan tersebut dibagi sama arus kas masuk bersih tahunan perusahaan itu yaitu $30.000 yang akan menghasilkan payback periodnya yaitu 2,5 tahun. Nah, jadi karena peralatan es krim ini memiliki periode pengembalian kurang dari 3 tahun, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pengembalian perusahaan itu telah terpenuhi sehingga peralatan es krim ini dapat dicoba oleh perusahaan untuk menggantikan mesin yang lama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai net present value. Nah, net present value merupakan ini tuh dari discounting model, di mana NPV ini adalah perbedaan nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan sebuah proyek, dengan suatu proyek. Nah, apa aja sih sebelumnya yang harus kita ketahui mengenai NPV? Nah, yang pertama kita harus ngerti dulu mana yang namanya arus kas masuk dan mana yang namanya arus kas keluar. Nah, arus kas keluar itu cash outflow itu ada yang pertama itu initial investment. Itu tuh merupakan investasi awal. Nah, di investasi awal itu termasuk juga kayak biaya instalasi. Nah, yang kedua itu dia ada increase working capital need. Itu merupakan peningkatan hubungan kebutuhan modal kerja. Yang ketiga itu ada repair and maintenance, merupakan pemeliharaan dan perbaikan. Terus yang keempat itu ada incremental operating cost, itu merupakan tambahan biaya operasi. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada dari arus kas masuk. Nah, yang menjadi arus kas masuk itu adalah dia itu yang pertama itu tambahan pendapatan, yang kedua itu adalah pengurangan biaya, yang ketiga itu adalah nilai sisa, yang keempat itu adalah release of working capital atau yang biasa kita sebut dengan pelepasan modal kerja. Nah, untuk mengerjakan NPV sendiri ini sebenarnya banyak cara. Nah, kita akan menggunakan di sini ada dua rumus. Bisa menggunakan NPV sama dengan total aliran kas bersih dikali PV factor, atau menggunakan rumus yang satu lagi. Rumus yang satu lagi itu memang agak sulit untuk dikerjakan. Nah, sebenarnya NPV itu gunanya apa sih? Sebenarnya dia itu menilai apakah investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan atau dia malah ngebalikin kita menghasilkannya kerugian. Nah, apakah kita bisa nolak atau enggak? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dulu nih, gimana sih kalau misalnya NPV yang layak sama yang enggak layak. Kalau misalnya NPV-nya lebih besar dari 0, dia itu proyeknya diterima. Kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, dia itu proyeknya ditolak. Kalau NPV-nya sama dengan 0, dia itu memiliki proyek mempunyai peluang untuk diterima. Tetapi investasi yang dilakukan itu tidak memberikan imbal hasil. Jadi hasilnya 0. Nah, selanjutnya mengenai contoh soal net present value. Nah, di sini itu ada PTC. Dia itu berencana untuk menjual produk baru, yaitu produk X. Produk X ini membutuhkan mesin baru senilai 320.000. Di mana mesin baru itu tuh menjadi kas keluar. Kas keluarnya di tahun pertama, karena dia membutuhkannya di awal. Kas keluar di tahun 0, karena dia membutuhkannya di awal, bukan di tahun pertama maupun sampai tahun kelima. Nah,
dia itu memiliki umur ekonomis 5 tahun. Setelah 5 tahun, mesin itu dapat dijual dengan harga 40.000. Selain mesin itu, ada PTC juga memperkirakan pengeluaran tambahan untuk working capital terkait proyek ini. Nah, investasi working capital diperoleh kembali di akhir proyek. Nah, selanjutnya produk ini diperkirakan menciptakan kas 300.000 per tahun. Nah, kas 300.000 per tahun ini adalah kasnya itu untuk kas masuk. Jadi kita taruh di kas masuk nantinya 300.000. Nah, PV faktor ini PV faktor ini nantinya kita akan mengetahui dari tabel lagi. Kalau yang untuk PV faktor. Nah, untuk yang kas yang dibayarkan operasional sebesar 180.000 per tahun, dia itu merupakan kas keluar di tahun 1 sampai tahun 5. Nah, selanjutnya untuk kas bersih, nantinya kas bersih itu didapat dari mana? Kas bersih itu didapat nantinya dari kas masuk dikurangin sama kas keluar. Nah, contoh yang di kas masuk tahun 0, dia kas masuknya 0, kas keluarnya 320.000. Maka kas bersihnya dia itu minus 320.000. Nah, PV faktornya kenapa sih 1 di tahun 0-nya? PV faktor tahun 0 itu udah nggak usah perlu dihitung lagi. Karena udah pasti 1, karena kita nanti mau ngubahnya ke depannya itu tahun 1 sampai 5 menggunakan tabel. Nah, untuk dari nilai sekarang itu nantinya kita akan mengalihkan dari kas bersih dikali dengan PV vektor. Nah, menghasilkan nilai sekarang. Nah, untuk cara pengerjaan ke bawahnya sama seperti tahun 0, tapi bedanya kalau di sini kas masuknya ada angkanya. Nah, terus tabelnya itu dari tabel present value. Tabel ini. Nah, contoh tadi kan di soal dia ada tingkat bunganya 12%. Maka yang dilihat tingkat bunga 12% ini di tahun pertama. Tahun pertama itu 0,893, tahun kedua 0,797, tahun ketiga 0,712, tahun keempat 0,636, tahun kelima dia 0,567. Nah, itu tuh nanti akan dipindahnya ke PV factor. Nah, selanjutnya untuk hasil ini, hasil NPV ini dapatlah dia 135.271. Nah, hasil NPV itu dia itu memiliki arti. Jadi kalau misalnya NPV-nya itu dia positif, dia itu menandakan bahwa proyek investasi ini akan menghasilkan keuntungan walaupun mungkin jangkanya bisa jangka pendek atau jangka panjang, tapi dia akan menghasilkan keuntungan itu bagi perusahaan. Tetapi kalau misalnya NPV-nya negatif, dia itu memiliki arti bahwa dia itu akan menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita lihat di sini itu dia itu memiliki NPV-nya 135.271. Berarti NPV-nya itu dia itu positif. Berarti dia ke depannya itu akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sebesar 135.271, tapi dia itu nggak tahu jangkanya jangka pendek atau jangka panjang. Oke. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return. Nah, Internal Rate of Return ini berhubungan banget nih dengan yang dijelaskan oleh Regina tadi. Ini dinamakan NPV. Nah, mungkin kita ke penjelasan dulu. IRR itu adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dengan penerimaan kas-kas besi di masa mendatang. Pada prakteknya, tingkat diskon rate bisa berbeda-beda. Tapi setidaknya kita tuh perlu untuk mengetahui sampai berapa kita bisa bentukkan diskon rate agar investasi ini bisa layak dijalankan. Nah, investasi layak dijalankan jika NPV itu positif dan tidak layak untuk dijalankan bila NPV itu negatif. Nah, batas antara layak dan tidaknya atau NPV sama dengan 0 itu adalah fungsi dari IRR itu sendiri. Nah, kita tuh harus nyari nih antara positif dan negatifnya nih menggunakan IRR. Nah, besaran yang menyatakan bahwa NPV sama dengan 0 ini adalah IRR. Nah, misalnya kalau IRR itu 12% dan IRR itu 10%, maka layak investasi ini untuk dijalankan. Nah, ini rumus dari IRR. IRR ada rumusnya itu ada dua. Itu yang pertama tuh investment sama dengan cash flow dikali discount factor. Terus ini rumus persamaan aja. Jadi discount factor sama dengan investment bagi cash flow.
Nah, ini contoh soalnya dari IRR. Misalnya, rumah sakit sehat selalu berencana untuk membeli mesin baru senilai 1,2 juta US dollar yang dapat menciptakan aliran kas bersih sebesar 499.500 US dollar selama 3 tahun. Nah, perhitungan IRR-nya tuh yang pertama kita harus dihitung dulu nih diskon faktornya. Cara ngitungnya itu adalah 1,2 juta US dollar tadi dibagi 499.500. Yang didapat hasilnya adalah 2.402. Yang kedua itu buka tabel present value annuity-nya. Terus ngecek baris yang menunjukkan N sama dengan 3. Kan tadi kan disoalkan ada selama 3 tahun ya investasinya. Nah, kita tuh harus lihat dulu nih ke tabelnya. Nah, kita cari diskon factor yang paling mendekati hasil perhitungan kita, yaitu yang sebesar 2.402, yaitu IRR sama dengan 12%. Nah, ini soal yang lain. Misalnya, kan tadi kan udah dijelasin juga nih kalau IRR tuh termasuk ke dalam discounting model. Nah, discounting model ini kan memperhatikan nilai waktu dari uang nih. Nah, misalnya sebuah investasi, itu kan yang pertama kan ngeluarin modal dulu nih tahun ke 0. Misalnya cash flow-nya minus 100. Terus tahun pertama cash flow-nya nambah nih 10. Terus tahun kedua cash flow-nya nambah 60. Tahun ketiga cash flow-nya nambah 80. Nah, rumusnya itu pertama kita harus nyari NPV dulu nih. Masukin rumusnya. Jadi minus 100 ditambah 10 per dalam kurung 1 plus R pangkat 1 ditambah 60 per dalam kurung 1 plus R tambah 2 pangkat 2 plus 80 per 1 plus R pangkat 3. Nah, ini nih didapat nih hasilnya R sama dengan 15%. Ini untuk diskonto yang positif dan R sama dengan 20% untuk diskonto yang negatif. Nah, hasil NPV yang positif itu 6,66 dan yang negatif itu minus 3,73. Nah, untuk mencari R-nya ini nih kita harus trial and error. Jadi kita tuh harus bisa ngira-ngira satu per satu gitu sih. Dan IRR-nya tuh 15% ditambah dalam kurung 6,66 dibagi 6,66 dikurangin dalam kurung minus 3,73. Nah, ini kan jadi positif tuh. Terus dikali dalam kurung 20% dikurangi 15% didapatin IR-nya itu 18,20%. Nah, ini referensi yang kita ambil. Kita ngambil referensinya dari jurnal. Yang pertama itu dari Hansen, terus yang kedua itu manajer accounting, dan ketiga itu dari sebuah YouTube. Yang dari YouTube channel akuntansi bersama Ratna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.